Kami dari kelompok 9. Alasan yang kami ambil dari tema ini yaitu karena Gen Z sendiri itu lebih cenderung menggunakan HP daripada berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Yang mana dalam penggunaan HP ini cenderung lebih ke arah kecanduan, sehingga Gen Z ini tumbuh secara online saja, tapi tidak secara offline. Yang mana secara online ini merujuk pada interaksi secara pakai HP, sedangkan untuk interaksi offline-nya ini yang masuk pada luarnya, interaksi dengan masyarakat di sekitarnya itu lebih berkurang. Sehingga kita mengambil tema ini melihat dari kecanduan ini. Selanjutnya, terkait dengan tujuan penelitian yang kami laksanakan ini, itu adalah mengetahui pandangan generasi Z sendiri terhadap pengaruh gadget untuk generasi Z sendiri. Jadi, apakah pengaruhnya itu nanti berdampak positif atau negatif? Seperti itu. Untuk pertanyaan penelitian yang kami angkat terhadap responden kami untuk wawancara, yang pertama, bagaimana Gen Z ini melihat pengaruh gadget terhadap kehidupan sehari-hari. Terus kemudian pendapat Gen Z, apakah gadget ini memberikan dampak positif atau negatif? Untuk menguliknya lebih dalam. Terus kemudian bagaimana penggunaan gadget mempengaruhi interaksi sosial Gen Z di dalam lingkup kuliah, di rumah, di lingkungannya, dan di masyarakat. Terus kemudian pertanyaan yang keempat, apakah Gen Z merasa lebih rentan terhadap kecanduan gadget dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Karena sekarang ini zamannya banyak Gen Z yang kecanduan HP, jadi kita juga mengangkat pertanyaan tersebut dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana peran orang tua dan institusi pendidikan dalam mengatur penggunaan gadget pada generasi Z agar tetap seimbang. Jadi kita ingin mengulik bagaimana sih peran orang tua dan institusi pendidikan untuk memantau Gen Z ini agar lebih bijak untuk menggunakan gadget. Baik, di sini saya bersama dengan Mbak siapa? Bersama Mbak Ilmi. Ya, dengan Mbak Ilmi, ini adalah salah satu dari generasi Z. Nah, saya akan tanya-tanya nih ke Mbak Ilmi. Mbak Ilmi bersedia ya? Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Mbak Ilmi melihat pengaruh gadget terhadap kehidupan sehari-hari generasi Z ini? Baik, untuk pengaruh gadget itu sangat berpengaruh sekali ya, apalagi sekarang itu memang segalanya itu ada di HP, mulai kita cari pengetahuan, mau cari makan, segalanya itu ada di HP. Apalagi kalau anak kuliahan sekarang itu memang butuh ya yang namanya gadget, laptop itu untuk membantu memenuhi tugas mereka masing-masing. Jadi pengaruhnya itu sangat berpengaruh sekali untuk kehidupan para Gen Z zaman sekarang. Baik Mbak, izin untuk mewawancarai Anda. Ya. Sebelumnya Anda namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Radatul Ais Nadia. Oke Mbak, pertanyaan pertama ya. Bagaimana menurut Mbak Aisy tentang pengaruh gadget terhadap interaksi di generasi Z? Kalau menurut saya itu sangat mempengaruhi ya, karena apa, Gen Z itu lebih suka yang instan-instan gitu. Terus kemudian dengan adanya gadget itu kayak memudahkan kita untuk berinteraksi, tidak hanya dari teman-teman sekolah, dari teman-teman yang seruang lingkup yang sama, tetapi kita juga bisa berinteraksi dengan orang-orang luar yang jauh. Oke, terima kasih Mbak ya. Iya, sama-sama. Di sini atas nama siapa? Firda Umi Fahira. Iya, dari jurusan apa? Jurusan Pendidikan IPS. Ya, Mbak Fahira bersedia yang bisa saya wawancarai? Bersedia Mbak. Ya, saya akan tanya nih ke Mbak Fahira. Bagaimana sih pengaruh gadget itu terhadap kehidupan sehari-hari Gen Z? Apakah positif atau negatif? Kalau menurut saya itu bagi pengaruh bagi Gen Z ya, itu ini berdampak negatif sih banyak. Itu
namanya tentang tema kita tentang Gen Z dengan kecanduannya dengan HP. Jadi ini tentang peran institusi dan orang tua pada Gen Z dalam penggunaan gadget HP. Kalau misal ya saya yang jadi orang tua itu ibu kami ya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu dekat. Kita misal satu minggu itu bisa cek satunya ataupun gitu. Terus yang para institusi misal kayak ini bisa adain sosialisasi seminar terus ada kan pusat studi cyber dan itu bisa adain program-program lebih apa ya merujuk pada inilah teknologi gitu agar tidak dengan perlindungan kekerasan gitu mengenai dampak dari teknologi ini. Baik Mbak, izinkan saya untuk mewawancarai Anda. Sebelumnya kalau boleh saya tahu siapa namanya? Devani Aurelia. Oke. Kali ini saya akan mewawancarai terkait gadget, pengaruh gadget terhadap Gen Z. Apakah Anda merasa bahwa generasi Z ini lebih rentan terhadap kecanduan gadget dibandingkan generasi sebelumnya? Ya, tentu saja karena kenapa kok bisa Gen Z itu lebih rentan? Karena generasi sebelumnya itu mereka memegang gadget mungkin ketika umurnya 20-an, sedangkan Gen Z di usia yang masih belia, yang masih umur 9-10 tahun mereka sudah diberikan gadget. Jadi kemungkinan mereka kecanduan gadgetnya itu lebih tinggi karena lebih terbiasa memakai gadget seperti itu. Selanjutnya desain penelitian yang kita ambil ini adalah studi kasus yang mana itu termasuk pada pendekatan kualitatif yang mana metodenya itu merujuk pada wawancara yang mendalam dengan respondennya itu sendiri tentang keterlibatan mereka dalam pengaruh gadget itu dalam generasi Z. Selanjutnya. Baik, teknik pengumpulan data dan responden yang kita ambil adalah mahasiswa generasi Z yang pernah menggunakan gadget di dalam kehidupannya. Nah, kelompok akan melakukan wawancara mendalam dengan 5 responden untuk menggali motivasi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait dengan pengaruh gadget ini. Baik, untuk pengumpulan data yang kami lakukan yaitu dengan teknik wawancara dengan masing-masing responden yaitu 5 sampai 6 dan mencatat secara rinci temuan mengenai pendapat generasi Z terhadap gadget ini, dan juga kita melakukan teknik pengumpulan seperti dokumentasi. Baik, untuk simpulannya yang kita dapat dari transkrip wawancara yang tadi itu banyak menyimpulkan tentang hal dampak positif dan negatif dari penggunaan HP. Yang mana dampak positifnya ini bisa memberikan akses informasi yang lebih luas daripada cuman dari buku saja, dan bisa berinteraksi dengan orang yang jauh dan bisa secara online dan bukannya secara tatap langsung. Sedangkan untuk dampak negatifnya ini bisa mengurangi interaksi langsung sehingga mahasiswa ini bisa gugup untuk bertemu dengan orangnya langsung sehingga berkurang interaksinya. Dan untuk negatif yang lainnya ini lebih seperti merujuk pada hal negatifnya. Sedangkan untuk peran orang tua dan institusi ini merujuk pada memisahkan penggunaan gadget atau HP ini dengan penggunaan yang biasanya, sehingga lebih bisa berinteraksi dengan orang lain dan berinteraksi secara online, masih baik pun dengan online ataupun offline. Sedangkan untuk peran institusi dalam hal ini bisa mengadakan seminar-seminar atau yang lainnya atau pelatihan dalam menyimbangkan penggunaan HP atau bisa membuat penelitian tentang ini lagi sehingga lebih mudah gitu untuk mengatur Gen Z ini dalam penggunaan HP-nya. Baik, terima kasih semuanya sudah
melihat, menonton, mendengar, memperhatikan dari penelitian kami. Untuk kurangnya kami mohon maaf. Dari kelompok 9. Dari kelompok 9. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.